Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Aradlia Laili dengan nomor NIM 20401162. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari sertifikasi halal. Pertama, saya akan membahas tentang konsep halal. Konsep halal sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu berhaji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." Sedangkan menurut Undang-Undang RI nomor 33 2014, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa atau dosa. Dan produk haram adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan akan berakibat mendapatkan dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, syarat kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi yaitu meliputi yang pertama halal zatnya, yang kedua halal cara memperolehnya, yang ketiga halal dalam memprosesnya, yang keempat halal dalam penyimpanannya, yang kelima halal dalam pengangkutannya atau pendistribusiannya, dan yang keenam halal dalam penyajiannya. Suatu produk dapat dikatakan halal zatnya apabila tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi, dan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, dan kotoran-kotoran. Selanjutnya, halal cara memperolehnya juga harus diperhatikan dan tidak boleh melanggar ketentuan dalam agama. Hendaknya makanan, minuman, dan produk konsumsi lainnya diperoleh dengan cara yang halal, bukan dari hasil mencuri atau menipu. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, dan proses pengangkutannya tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Apabila sedikit saja tercampur dengan bahan yang diharamkan dalam Islam, maka tidak halal untuk dikonsumsi. Terakhir, dalam penyajiannya juga tidak boleh memakai perlengkapan makanan yang mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam. Juga apabila dicampur dengan bahan lainnya yang haram. Selanjutnya adalah pengertian dari sertifikasi halal. Apa sih sertifikasi halal itu? Sertifikasi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratoris atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan dan obat-obat dan kosmetika sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin konsumen muslim. Sedangkan yang dimaksud sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Selanjutnya, masa berlaku sertifikat halal sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UU JPH Pasal 42
yaitu yang berisi sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan JPH. Tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang telah dibeli itu memenuhi standar mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab dari pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada. Selanjutnya, apa sih tujuan dari sertifikasi halal? Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk atau pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada. Selanjutnya, apa sih tujuan dari sertifikasi halal? Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk atau pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada. Dengan demikian, maka sertifikasi halal memiliki makna bahwa perusahaan yang telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan daya saing produk sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan pada akhirnya akan berimbas pada meningkatkan pendapatan nasional. Adapun 3 sasaran utama yang ingin dicapai adalah: yang pertama, menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Yang kedua, menguntungkan produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi atau penjualan. Yang ketiga, menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas negara. Nah, di belakang ini bisa dilihat bagaimana alur pendaftaran sertifikasi halal. Oke, yang pertama yaitu permohonan STTD ke BPJPH. Yang kedua, pendaftaran di sistem Kerol. Yang kedua, pre-audit dan pembayaran akad. Dan yang keempat, penjadwalan audit. Yang kelima, pelaksanaan audit. Yang keenam, rapat auditor dan analisis lab. Yang ketujuh, keputusan status SJH. Yang kedelapan, rapat komisi fatwa. Dan yang kesembilan, penerbitan ketetapan halal MUI dan status sertifikat SJH. Dan yang terakhir, penerbitan sertifikat halal. Dan untuk logo halal sendiri ini sudah ada pembaruan dari Majelis Ulama Indonesia. Ini logo terbarunya dan saya akan menjelaskan filosofi dari logo tersebut. Di sini ada bentuk gunungan yang sedemikian rupa. Itu artinya kaligrafi Arab dengan huruf la, ha, lam, alif, dan lam dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata halal. Dan yang kedua itu ada motif surjan yang juga disebut pakaian takwa, mengandung makna filosofi yang cukup dalam. Di antaranya bagian leher baju surjan memiliki kancing 3 pasang atau 6 biji yang kesemuanya itu menggambarkan rukun iman. Dan selain itu, motif surjan atau lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas. Hal itu sejalan dengan tujuan penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia untuk menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Yang terakhir ada label halal Indonesia. Tulisannya itu menggunakan warna ungu sebagai warna utama label dan hijau toska sebagai warna sekundernya. Dia mengatakan bahwa warna ungu itu mempresentasikan makna keimanan,
kesatuan lahir dan batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekunder hijau toska itu mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.